dipersembahkan oleh saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Presiden baru sudah terpilih, jangan lagi kita berselisih. Berbulan-bulan saling melempar opini mestinya selesai sejak 9 Juli. Wajar jika masih ada ketidakpuasan sebab tak mudah menerima kekalahan. Tapi momentum baru saja dimulai, sayang jika dihabiskan dengan kelahi. Jika rakyat pun bisa menerima, lalu kenapa elit tak segera fokus bekerja? Inilah Mata Najwa. Babak baru Indonesia. Silakan kepada rekan-rekan media untuk dapat yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2019. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Merdeka, Merdeka, Merdeka. Pemirsa, pemilihan presiden 2014 sebuah proses panjang, melelahkan, sekaligus juga menumbuhkan harapan. Saatnya kini bergerak maju bersama dan bahu-membahu karena setumpuk pekerjaan memang sudah menunggu. Saya undang di meja Mata Najwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Ganjar. Kemudian Wali Kota Bogor Jawa Barat Bima Arya. Selamat malam Mas Bima. Hadir juga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam Mas Uceng. Dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Saya mengundang dua kepala daerah muda karena presiden terpilih kita juga orang muda. Dua kepala daerah yang berasal dari partai pendukung yang kebetulan kemarin berbeda. Mas Bima Arya partai pendukung PAN, partai pendukung Pak Prabowo dari PAN, dan Mas Ganjar Pranowo tentunya dari PDI Perjuangan. Kita ingin melangkah maju, melihat babak baru Indonesia. Apakah hal itu bisa kita lakukan sekarang, hari ini, baru pasca 1 hari setelah kemarin kita mendengarkan presiden terpilih ditetapkan, atau masih ada yang mengganjal, Mas Ganjar? Kalau kita melihat statement kemarin dari Pak Prabowo, pasti ada yang masih mengganjal. Tapi saya orang yang meyakini Pak Prabowo, Pak Hatta ini statementship-nya pasti luar biasa lah. Karena beliau ini di pemerintahan juga sudah cukup lama, pasti akan menerima itu. Dan dari speech-nya kemarin saya lihat beliau sampaikan bahwa akan melaksanakan konstitusi. Jadi artinya kemungkinan kalau toh terjadi satu ketidakpuasan, katakan begitu, pasti jalur MK yang akan dipakai. Namun apapun dari sisi kalkulasinya, sebenarnya semua politisi pasti tahu kalau kemudian suara itu tidak akan ada perubahan dalam sebuah gugatan, karena angkanya kan lumayan gede ya, 8 juta. 8 juta itu belum pernah loh itu, gugatan segede itu. Jadi dugaan saya ini proses waktu yang memang harus diselesaikan.
Kalau saya pinjam bahasanya Pak Mahfud itu semua sudah usai, tinggal masalah politiknya. Nah, politiknya ini adalah menata hati. Saya, Mas Bima ini pernah dalam kontestasi itu. Tentu saja kalau kita dalam posisi menang itu ya ngomong aja apa aja bener katanya begitu. Jauh lebih enak dan lebih enteng. Ya. Jadi sesungguhnya sudah bisa move on. Mas Bima Arya, kita juga sudah bisa melanjutkan ke babak selanjutnya, babak baru Indonesia. Sudah bisakah kita pada tahap itu hari ini? Masalahnya saya kira bukan bisa atau tidak, tapi harus. Kita Tidak harus ada pilihan. melangkah. Tidak ada pilihan, kita harus melangkah. Ya, sudah pasti kita punya presiden baru, sudah pasti gitu. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita mengelola fase menuju ke arah yang baru ini, gitu kan. Kalau ketidakpuasan, saya kira sangat wajar. Bangsa ini tidak pernah terbelah begitu tajam seperti sekarang. Ya hampir terbelah secara rata, hampir begitu ya. Walaupun ada selisih 8 juta begitu. Jadi saya kira memang perlu proses bagi masing-masing untuk kembali lagi recovery, menjalani rutinitas seperti biasa. Jadi kalau ada sisa-sisa ketidakpuasan, saya kira wajar, dan koridor untuk itu ada. Koridor hukum sedang berjalan, tetapi tugas kita semua adalah bagaimana di lapangan keseharian itu kita kembali bisa menata. Ada saatnya bertanding, ada saatnya bersanding, ada saatnya berkompetisi, ada saatnya saling mengisi. Ke depan tidak ada pilihan lain. Kita saling mengisi, saling bersanding untuk menuju Indonesia hebat, untuk menuju Indonesia yang bangkit. Boleh kasih tepuk tangan. Ada atau tidaknya ganjalan, kalau kemudian kita bicara dari aspek ketatanegaraan, tentunya itu akan bisa diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi selain itu, menurut Anda seharusnya tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat kita tidak bisa bersanding bersama-sama, meminjam bahasanya Mas Bima Arya? Begini ya, kalau persoalan hasil Pilpres sebenarnya kan sudah hampir selesai sebenarnya, karena semua koridornya sudah tersedia. Soal perselisihan silahkan ke MK, soal KPU-nya kalau dituduh memang tidak curang silahkan ke DKPP. Koridornya hampir semua ada. Sebenarnya ada satu momen yang agak harus dipikirkan ulang, yaitu kemungkinan adanya upaya untuk menghambat pelantikan Jokowi di Jakarta. Kita semua tahu bahwa Menghambat Jokowi di Jakarta? begini, Lewat cara? pada diri Jokowi sekarang ini kan ada dua status. Dia menjadi gubernur, pada saat yang sama dia menjadi kandidat, akan dilantik sebagai presiden kalau kemudian MK mengatakan tidak ada masalah. Nah, untuk dilantik menjadi presiden, dia kan harus punya jabatan tunggal. Dia tidak boleh ganda. Maka salah satunya adalah dia harus mundur dari gubernur Jakarta. Menurut Undang-Undang 32 2004 soal pemerintahan daerah, untuk mundur dari gubernur Jakarta harus seizin DPRD. Artinya harus seizin DPRD Jakarta. Nah, bisa menjadi ribet sekarang kalau kemudian DPRD Jakarta tidak mengizinkan pengundurannya. Yang bahaya adalah karena Undang-Undang Dasar kita itu tidak memberikan pintu keluar apapun. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar kita itu hanya mengenal cara memilih presiden melalui sebuah proses pemilu. Oke. Jadi kalau pemilunya tidak bisa diselesaikan di ujungnya dengan pelantikan, dengan seketika kita bisa mengalami krisis konstitusional. Ini problem atau kemudian nanti saya nanti akan tanya seberapa mungkin DPRD Jakarta akan berani dalam tanda kutip mengganggu presiden terpilih tidak boleh mundur sebagai gubernur. Nanti saya tanya ke Anda, Mas Hanta, setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, babak baru Indonesia. Tadi kita terputus, saya ingin bertanya ke Mas Hanta, merekatkan yang retak. Tapi sebelum dijawab, skenario menyeramkan yang tadi dilontarkan. Menyeramkan dong itu skenarionya kalau DPRD DKI Jakarta berani. Tapi penting dari perspektif mungkin atau hukum, tidak skenario dari pakar hukum tata negara? Tapi saya melihat Jokowi dari tidak bisa dilantik karena ditolak DPRD Jakarta. Secara politik saya melihat itu risikonya sangat besar dan saya yakin itu tidak terjadi, keyakinan saya kenapa. Tetapi itu tetap penting disampaikan untuk diantisipasi. Kenapa? Karena ini kan pesta demokrasi ini adalah kesuksesan seluruh rakyat Indonesia. Ibarat seluruh rakyat berkeringat membangun sesuatu, kemudian ada nama institusi bernama DPRD DKI berusaha merobohkan itu. Saya pikir Anda sudah membaca bau-baunya ke arah situ? Itu menurut saya mungkin peluangnya ada. Dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi peluang untuk terjadi mengecil. Yang kedua, kemungkinan pun kalau itu terjadi maka konstelasi politiknya sudah bergeser. Tadi statementnya Mas Bima Arya itu menarik juga. Saling mengisi dan saling bersanding kalau tidak salah. Nah di sana di DPRD sana ada juga PAN,
ada P3, ada partai-partai di koalisi sana yang juga mungkin sudah mulai melakukan komunikasi politik. Nah, saya sebagai warga negara yang juga membaca visi misi Capres, saya sebenarnya mulai membuka janji-janji politik Pak Jokowi JK menurut saya. Sehingga saya sudah mikir ke depan, ini harus kita kawal. Apa janji politiknya? Itu satu hal. Yang kedua, sebagai orang yang juga fokus mempelajari dinamika, mempelajari politik kita, saya juga sudah berpikir tentang komposisi kabinet seperti apa yang perlu disuarakan kepada publik. Bagaimana formulasi koalisi yang ideal untuk mendukung pemilihan presidensial yang efektif. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, ada pihak-pihak yang belum puas dengan kondisi hari ini dan tentu harus kita hargai. Ibarat perjalanan, tidak mungkin semuanya ini kan turbulensinya kencang, tapi saya yakin pada titik tertentu kita akan sampai pada tanggal 20 Oktober mendapatkan presiden yang baru berdasarkan pilihan rakyat hari ini. Tanggal 20 Oktober. Nanti akan menarik bicara bagaimana komposisi kabinet ke depan, tapi kalau tadi konteksnya bagaimana merekatkan lagi yang retak, real politiknya. Seringkali elit politik kita malu-malu mengatakan atau tidak mau mengakui ada yang retak, selalu mengatakan wah enggak kok masyarakat sudah bersatu, tapi kenyataannya luka-luka itu masih ada, Mas Ganjar? Ya pastilah, namanya itu tadi menata hati itu ya perlu waktu, tapi kan biasanya nggak ada orang marah terus-terusan begitu ya. Dan nanti kita orang yang mempercayai. Kemarin setelah selesai Mas Joko, Pak JK pidato, kita selesai tidak ada satu, tidak ada dua, yang ada tiga. Persatuan Indonesia kan. Retorika itu menurut Anda akan dengan mudah bisa diaplikasikan? Sekarang 3 Persatuan Indonesia secara real politiknya? Ya pasti kan ada negosiasi politik, pasti juga akan ada bicara prospek politik. Maka pada saat itu mari kita rangkul bersama itu satu yang real. Maka awal-awal saya dulu menyampaikan juga Mas Joko, Pak JK segera main bertandang ke rumah Mas Bowo atau Pak Hatta gitu kan, untuk kemudian berdialog di antara mereka. Yang 4 ini kan sangat elit sekali dan menjadi patronnya kan begitu. Kalau itu sudah maka yang di bawah akan beres. Nah saya melihat rakyat juga tenang hari ini, juga asik-asik aja mereka. Mereka semua tidak ada yang menunggu tanggal 22 siapa yang menang, tapi menunggu THR-nya kapan datang. Gitu. Nah, saya kira itu something real gitu, dan mereka berdesak-desakan bagaimana lewat Jawa Tengah, Comal sudah jadi belum Pak Gub gitu. Jadi urusan-urusan ini lebih konkret, maka kalau elit kemudian tidak mengakar ke bawah ya nggak selesai. Tuntutannya tidak itu kok, tuntutannya yang ini, bukan yang aneh-aneh itu. Nah makanya dugaan saya begitu nanti ini proses politiknya berjalan baik, pasti akan ada gerakan. Isunya kan move on gitu kan. Kalau kita mau move on, dan saya kira inisiatif-inisiatif nanti akan dilakukan dengan ya kita melihat situasi yang berkembang, dinamika yang berkembang di teman-teman, termasuk dengan beliau lah. Gitu. Mas Bima Arya, apa cara sudah move on? Kesimpulan Mas Ganjar, rekonsiliasi itu bisa dicepat dengan akselerasi THR, kira gitu ya. Kalau itu cepat, beres. Tapi cara paling konkret untuk move on bangsa ini? Gini, ada betulnya bahwa sikap dari pucuk pimpinan itu menentukan. Tetapi kalau kita bergantung kepada tokoh yang sentral ini, saya kira juga tidak terlalu bijak begitu. Yang sangat penting adalah bagaimana... Kenapa? Karena khawatir memang tidak bijak tokoh sentralnya? Oh bukan, maksud saya kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, gitu, terlepas dari keputusan MK prosesnya bagaimana. Tetapi hari ini ya kita bisa melakukan proses cooling down, kita bisa melakukan proses mempererat kembali silaturahmi itu dengan cara kita di tempat kita masing-masing, di tingkat manapun begitu. Ya saya di kota saya, Mas Ganjar di Semarang, di Jawa Tengah dan sebagainya. Anda sebetulnya sudah melakukan itu ketika kemarin ketika mencoblos, walaupun kita tahu Anda pendukung Prabowo, tapi ketika mencoblos Anda selesai mengatakan siapapun presiden terpilih akan didukung. Oh iya. Maksudnya retorika seperti itu penting untuk Betul. Karena kita bukan hanya sekedar politisi, tapi kita adalah pemimpin, pelayan daerah di wilayah kita masing-masing. Artinya apa yang kita sampaikan itu kan juga menjadi acuan dari warga kebanyakan. Dan itu hal yang saya kira tidak ada yang bisa memperdebatkan. Siapapun yang terpilih harus kita hormati, harus kita respect, karena itulah pilihan rakyat begitu. Walaupun ya menentukan siapa akhirnya yang jadi itu kan ada prosesnya. Nah sekarang kalaupun ada kemudian lanjutan proses TMK, itu pun harus kita hormati. Gitu. Ada momentum, Mbak. Apa itu, Mas? Momentumnya kan sebentar lagi Lebaran. Memaafkan. Berpelukan. Itu diharapkan bisa mencairkan ya? Oh pasti.
Masa didatangi terus kemudian masih Tapi kuncinya berkumpul siapa terus mendatangi diam-diam? siapa ini? Ya? Kuncinya siapa mendatangi siapa? Siapapun bisa mendatangi. Yang menang mendatangi yang kalah atau yang kalah sowan ke yang menang? Saya kira yang menang lah, Yang berjiwa menang, ya? besar. Berjiwa besar untuk mendatangi, Iya, asal iya. pintunya terbuka. Saya kira pintu itu pasti terbuka, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Saya kenal sekali dua tokoh ini. Orang yang tidak akan membiarkan Republik itu tercerai-berai, enggak mungkin. Jadi kalau tadi tema besarnya apa? Babak baru Indonesia. Babak baru, bukan babak belur. Bukan babak belur. Bukan Real babak, politiknya, apa yang bisa dilakukan kalkulasi politiknya Mas Hanta dan Mas Kalau Hussein? saya sih memahami move on itu bukan hanya sekedar soal memaafkan, tapi move on itu sebenarnya adalah bagaimana kita kembali pada habit kita seperti biasa. Jadi orang yang menjadi pendukung Jokowi pun setelah menang, kembalilah ke kehidupannya seperti semula. Kalau dia seorang dosen, seorang pengkritik yang selama ini NGO. Selama ini menurut Anda orang menghentikan apapun yang mereka lakukan untuk menjadi pendukung? Bukan menghentikan, tetapi dia mengalihkan. Menurut saya, mengalihkan energi karena ada penilaian yang ada sesuatu yang ingin dicapai yang lebih. Nah, setelah itu tercapai, menurut saya sudah baliklah kembali orang yang sudah di dalam bekerjalah dengan baik di dalam. Orang yang berada di luar. Partisan sekarang balik lagi gitu ya. Jadi seluruh energi sekarang sudah tidak perlu lagi dipusatkan pada Tidak boleh pertarungan. dipusatkan pada Pertarungan sudah pertarungan, selesai. tapi dipusatkan menjaga negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yang kedua setelah pariwara kita harus break. Tetaplah di Mata Najwa, babak baru Indonesia. Ya, pemirsa, sekarang salam 3 jari, bukan 2 jari atau bukan 1, karena Persatuan Indonesia 3 jari itu pidato presiden terpilih tadi malam di atas kapal pinisi. Tadi terputus, Iya. Satu lagi apa yang harus dilakukan? jangan Saya ingatkan, jadi energinya, kembalilah energi mengurus hal-hal yang lain, jangan hanya mengurus pilpres. hal yang Oke. biasa, tetaplah menjadi kembali seperti biasa. Yang kedua begini, jangan maknai kata perdamaian itu menjadi semuanya harus menuju ke arah Jokowi. Menurut saya keliru. Tidak. Yang namanya sistem pemerintahan presidensial itu kan kalau dia terlalu kuat di parlemen, maka dia sangat mudah menuju ke arah otoriter. Oke. Tapi kalau dia terlalu lemah, maka dia dengan mudah dijatuhkan. Maka dia harus timbang. Apa maknanya? Sistem pemerintahan presidensial itu membutuhkan oposisi yang baik, oposisi yang kuat, yang hampir relatif seimbang Jadi dengan. Persatuan Indonesia bukan artinya mengikut sertakan semua kubu dalam satu Itu bukan, perahu gitu ya. betul, itu bukan berarti mengajak semua orang. Saya Oke. saya ini kan agak salut dengan PDI yang rela puasa selama 10 tahun, puasa terhadap kekuasaan selama 10 tahun. Orang puasa 40 hari aja doanya udah diterima. Bayangkan 10 tahun ini. Jadi ini doa Ini 10 tahun ya, makanya kemarin diterima. Nah, maksud Oke. saya adalah mari kita berpikir secara rasional. Oke, Bahwa negara ini memang dibangun harus dengan oposisi yang relatif seimbang. Mas Hanta, Anda membaca tanda-tanda itu semuanya sekarang hendak merapat ke kubu pemenang atau ada juga kok yang masih menjaga jarak? Ya, macam-macam. Dan kita belajar. Saya tidak menduga-duga, tapi belajar dari 2004, 2009. Kebetulan saya mengkaji itu, riset tentang itu juga. Tapi saya setuju, kita jangan juga mendukung pemerintahan yang terlalu kuat. Itu terjadi. Tetapi besar juga tidak ada jaminan. Kalau koalisinya ternyata cair, rapuh seperti saat ini, misalnya 75%, tetapi ada yang melakukan politik dua kaki. Kadang dia berkoalisi jelas punya menteri di kabinet, tapi dia kadang beroposisi di parlemen. Yang ini tidak sehat. Oke. Nah, partai-partai yang punya track record seperti ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintahan ke depan. Nah, karena itu Jadi sekarang langsung saja konkret Ya, yang konkretnya bisa begini. ditimbang-timbang partai yang Alternatifnya mana? satu. Partainya Mas Bima sekarang Arya? ada 39,6% yang terdiri dari PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB. Atau diurut dari PDIP, Nasdem yang pertama mendukung, lalu yang ketiga adalah PKB, lalu keempat Hanura. PKPI tidak saya masukkan karena tidak punya kursi di DPR. Awas dimarahin Bang Yos. 39, ya Bang Yos bisa jadi menteri tapi. 39,6%. Nah, itu artinya ada dua pilihan. Kalau saya tidak menganjurkan, saya setuju, tidak sampai 70-80%, tapi cukup pas terbatas yang cukup, ya ramping, tapi lebih dari 50%. Jadi siapa yang 55 sebaiknya sampai masuk? 60%. Alternatifnya ada dua. Orang selalu berpikir pilihannya mengambil Golkar, karena dia punya 16,5% kursi. Oke. Kalau ditambah Golkar, akan ada 56% lebih kurang. Tapi ada alternatif kedua. Nah, tadi itu track recordnya jadi catatan. Yang kedua, pilihannya adalah mengajak PAN dan P3 yang kemungkinan peluangnya dan akseptabilitas dari Partai Mas Ganjar relatif kuat adalah PAN dan P3. Apalagi Oke. Mas Bima tadi sudah kasih sinyal-sinyal yang cukup kuat untuk Oke, menyanding saya akan mengisi langsung yang lempar. seterusnya. Walaupun saya Pilihannya mengundang kedua.
walaupun mengundang sebagai pimpinan daerah, boleh saya minta pakai topi partai sekarang, Mas Ganjar, PDI Perjuangan. Bagaimana? Apakah memang itu sudah diperhitungkan sejak sekarang? Karena kalau kita baca statement-statement yang dikeluarkan oleh Ibu Mega ataupun partai pendukung yang lainnya, sekarang membuka kesempatan untuk mari bergabung bersama-sama. Ya itulah titik negosiasi sebenarnya yang bisa dibawa. Dan ini kesempatan ketika orang bergabung, titik negosiasinya itu berada pada koridor platform. Ketika kemudian platform ini bisa diterima, maka itulah sebenarnya kontrak yang mesti dilakukan. Sehingga kalau kemudian platform ini, kalau kemudian hari tidak dia ikuti, mohon maaf dengan segala hormat, kita harus cepat dilepaskan. Nah kalau kemudian mereka mau bernegosiasi pada titik itu, saya kira bukan tidak mungkin. Statement Mas Jokowi pada pidato pertama dengan Pak JK itu, menurut saya bagian dari sinyal yang diberikan kepada masyarakat bahwa ayo kita bareng-bareng, 3 persatuan Indonesia, dan negara ini terlalu besar untuk diurus sendiri. Terlalu besar, terlalu sombong kita kalau mau ngurus sendiri. Tidak sendiri, sudah ada 4 partai kok. Ya, 4 partai kalau kemudian bisa lebih banyak. Perlu tambah partai yang mana lagi? Ya, sebenarnya siapapun partai yang bisa masuk dalam platform itu yang bisa diterima, maka sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi jangan sampai nanti kita akan belajar juga, tadi Mas Hanta sampaikan. Kalau kemudian kita berada di pemerintahan, ya kita yang dukungnya yang benar. Kan kita kemarin belajar. Saya 10 tahun beroposisi melihat, ya percuma saja ente di dalam situ, kemudian nusuk dari belakang habis-habisan. Nggak enak juga kan pemerintahnya. Maka sistemnya tidak menjadi presidensial, tapi presidennya sial. Ditusuk dari belakang begitu. Siapa nih Mas yang kemarin? Ya yang kemarin kan. Oh iya. Kan Pak SBY kasihan betul itu. Dihajar dari dalam. Kan kita nggak ada yang bisa tutup-tutupi. Semua bisa melihat, mengakses kok. Ya capek juga rasanya begitu. Tapi ya kita nggak mau. Kenapa? Amanat nasional saya kira paling tidak bisa pernah berubah ya. Ya kalau berbeda dengan sikap pemerintah. Saya kira PAN baiklah kan. Ya sama Besan juga nggak enak gitu. Oh itu poinnya. Mas Bima Arya, hitung-hitungan, saya boleh tanya tidak? Ya. Mohon maaf sekali lagi, Pak Hatta kemarin kemana ya Mas? Ada di satu tempat. Di satu tempat. Karena kemudian yang berkembang Hatta Rajasa menghilang. Oh, tidak menghilang, ada kok. Ada, tidak menghilang. Dan Hatta memang itu ada. saat ini sedang konsolidasi? Ya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan saat itu untuk kepentingan lebih besar. Ya poin yang ingin Bang Hatta sampaikan adalah ya jangan terpecah-pecah lah, jangan terbelah-belah. Ya. Bang Hatta ingin agar suasana itu sejuk, tenang, itu saja message yang disampaikan. Dan akan disampaikan secara terbuka nanti? Ya. Saya kira saya mau ditanya soal oposisi ini. Ini kalau politisi pinter mengalihkan pembicaraan. Kalau gitu kita break dulu, nanti saya kejar lagi setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2014-2019. Ya, terima kasih Anda masih di Mata Najwa, babak baru Indonesia. Mas Bima Arya, tadi Anda sempat berdiskusi soal apakah ada kemungkinan PAN nanti akhirnya akan bergabung mendukung koalisi yang akhirnya memenangkan Jokowi, CK. Dalam politik seperti Mas Hanta katakan, nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Tapi, tolong dipahami juga, tadi ketika saya katakan saling mengisi, itu bukan berarti mengisi pemerintahan, tidak. Tetapi mengisi peran yang diperlukan untuk membangun sistem yang demokratis dan efektif tadi. Ada peran sebagai pemerintahan, ada peran sebagai kekuatan untuk pengoreksi, gitu. Nah, itu juga harus diisi. Ya, jadi PAN sangat siap untuk menjadi oposisi, untuk mengawal pemerintahan, memenuhi janji-janji yang disampaikan. Pada intinya begitu. Jadi mengisi ini bukan hanya mengisi di pemerintahan, mengisi kekuatan untuk pengoreksi, itu sangat penting. Dan pertimbangan apa saja yang akan diambil untuk menentukan pilihan itu, mengisi di dalam atau mengisi lewat oposisi? Sudah ada kesepakatan, saya kira Koalisi Merah Putih, ya sejauh kesepakatan itu disepakati dan dijalankan secara konsisten, saya kira sangat baik untuk mengawal pemerintahan yang nanti dinyatakan resmi oleh MK ke depan tadi. Gitu. Oke. Ada komentar Mas Hanta?
Ya, kalau misalnya ditawari lebih baik mengisi di kabinet atau mengisi di oposisi, Mas Bima? Ya, Itu yang tadi saya tanyakan dan tidak dijawab. Ya, yang pertama politik itu ada etika. Ya, saya kira bagaimana kita mengedepankan etika di atas hal-hal yang lain itu penting. Ya, sudah ada komitmen kesepakatan yang dibangun. Nah, kedepannya ya itu harus akan dilihat. Gitu. Oke. Kalau saya mungkin alternatif ya. Tadi saya katakan pilihannya bisa Golkar, tapi PAN dan P3 itu pilihan realistis. Ketimbang misalnya kalau Demokrat catatannya adalah harus dicairkan dulu komunikasi antara Pak SBY dan Ibu Mega. Kalau Golkar, ini sangat mungkin, tergantung dinamikanya, strukturnya seperti apa. Okay. Kalau misalnya ada pergeseran kepemimpinan di Golkar, sangat mungkin Golkar akan bergabung di pemerintahan. Nah ini, jadi Golkar yang mana? Kalau bicara Golkar kan tidak bisa bicara PDIP ya Ibu Mega, bicara Demokrat ada SBY, tapi kalau bicara Golkar tidak bisa mengatakan ketua umum hari ini. Nah pilihannya ada dua itu. Atau Kenapa yang ketiga, Anda sudah tidak menganggap Abu Rizal Bakri? Enggak, biasanya kan yang kuat, bukan tidak menganggap. Tetapi biasanya kalau situasi politik yang menang, itu biasanya kuat. Jadi pertarungannya, ketua umum itu akan dipertahankan kalau dia berada di tempat yang menang. Itu logika politik paling sederhana di kita ya. Atau pilihan yang ketiga, mengajak semuanya, tetapi kembali seperti pemerintahan sekarang. Tapi kalau hanya mengajak Golkar, kita akan mengulang 2004 Golkar, dan 2009, karena Golkar menjadi penentu. Kapanpun Golkar tarik dari pemerintahan, dia akan menjadi penentu, menjadi kuat di antara Nasdem, di antara yang lain-lain. Karena itu menjadi penting pertimbangan bagi ini. Itu yang harus dihindari, jangan sampai hanya melibatkan itu. Kalau PKS dan Gerindra mungkin dua partai yang paling dihindari. Yang harus dihindari kedua. Kenapa dihindari? Yang harus dihindari yang kedua adalah kalau bisa Pak Yusuf Kalla, Wapres terpilih ini, jangan menjadi ketua umum partai. Biarkan Pak Jokowi dan Pak JK jangan menjadi pengurus partai. Itu jauh lebih baik. Kalau misal Pak JK menjadi ketua Dewan Pembina atau menjadi ketua umum Golkar, itu nggak menarik. Kita akan mengulang lagi seperti 2004. Begitu ya? Mudah-mudahan Pak JK mendengar. Mudah-mudahan mendengar dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa untuk bertanya langsung. Menguatkan. Kalau Pak Jokowi ini unggul di komunikasi publiknya, membangun, menjaga legitimasi vertikal ke rakyatnya, itu bagus sekali gaya komunikasinya. Sementara Pak JK itu unggul di komunikasi elit. Gaya negosiasinya, komunikasi ke elitnya itu sangat kuat. Jadi kalau bisa ini dikedepankan. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak soal tadi, Pak Prabowo, Pak Hatta, itu pada titik tertentu sebagai negarawan di atas rata-rata kita semua, insya Allah akan menerima hasil ini, insya Allah. Saya punya keyakinan itu. Mudah-mudahan kita kasih tepuk tangan pada keyakinan itu. Saya ingin kita bicara soal tren munculnya pemimpin baru. Itu yang kita lihat di Pilpres ini, tapi bukan hanya Pilpres, beberapa pilkada belakangan juga menunjukkan hal yang sama. Yang duduk di depan kita ini juga bukti-bukti soal betapa selera publik terhadap pemimpin sekarang sudah agak berubah. Maunya yang baru, maunya yang muda, yang juga ada unsur kebaruan. Ini tren yang positif kan seharusnya? Iya, karena saya percaya dua hal, Mbak Nana. Yang pertama adalah yang namanya tidak ada satupun negara yang bisa bertahan dengan orang tua kok. Orang-orang itu saja. Nggak mungkin. Karena mereka dimakan usia dan harus akhirnya tongkat estafet itu diserahkan kepada yang lebih muda. Tidak ada negara yang bisa bertahan gerontokrasinya itu lama. Tidak mungkin. Karena memang generasi itu berganti. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kebanyakan anak-anak muda ini itu menawarkan satu langgam yang sama dan itu menarik publik. Apa? Perubahan. Artinya sebenarnya yang diinginkan orang adalah tawaran perubahannya. Tawaran hal yang baru, model baru, mekanisme baru, cara baru, serta bekerja dengan model yang baru. Oke, dan itu juga kemudian yang ditawarkan Pak Jokowi. Tapi saya ingin, sebelum kita nanti melihat pembuktian kebaruan Jokowi, saya ingin tanya bagaimana dua pemimpin muda ini yang juga menawarkan kebaruan ketika Anda maju pada saat pilkada dulu. Sejauh ini, apakah Anda sudah menghadapi kesulitan tembok-tembok ketika harus membuktikan kebaruan yang Anda tawarkan? Ada dua hal, Nana. Yang pertama adalah memimpin adalah seni mengelola harapan. Ya, harapan publik begitu besar terhadap kita. Apalagi ketika kita mengusung jargon-jargon perubahan dan kebaruan gitu. Harapan itu bisa jadi realistis atau bisa jadi sangat tidak realistis. Ingin dalam waktu 100 hari semua persoalan selesai, tentunya tidak realistis begitu. Tetapi di sisi lain tidak mungkin kita tidak memberikan indikasi-indikasi bahwa kita sedang bekerja memenuhi harapan itu. Jadi itu tantangan terbesar. Harapan begitu besar, tetapi sumber daya terbatas dan lain sebagainya. Ini saya kira dihadapi bukan saja oleh saya dan Mas Ganjar, tetapi presiden terpilih yang akan dilantik nanti menghadapi persoalan yang sama. Harapan rakyat terhadap perubahan di segala lini itu harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada, sistem yang ada, peraturan yang ada. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah tentang perubahan. Pertanyaannya, seberapa serius komitmen kita atas perubahan? Ya, kalau kepala daerahnya komitmennya 1000%,
Tetapi kalau dewanya tidak, medianya tidak, ya, unsur pimpinannya lain tidak, birokrasi tidak, we are going nowhere, tidak akan kemana-mana. Ya, mau kepala daerahnya itu jungkir balik kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tetapi kalau perubahan itu hanya pada retorika, percuma. Ini curhat nih. Itu realita. jadi Anda dalam prakteknya, realnya, beberapa bulan menjabat itulah yang Anda hadapi. Saya merasa seperti itu. Ya. Mas Ganjar, saya lempar. Iya. Mau curhat juga nggak apa-apa, Mas? Enggak, saya sih biasa saja. Jadi Tapi kalau Anda juga menghadapi, ekspektasi kan begitu tinggi terhadap Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Metal. ya pastilah, saya bilang pakai perasaan, ada rasa politik. Rasa politik itu yang mesti dimaui. Apa sih maunya rakyat yang, ente jangan mewah-mewah Pak. Emang kita juga miskin ini, jangan semua dimakan sendiri. Itu bahasa kasar dari mereka. Apa? Ya kita berikan pertunjukan kepada mereka bahwa kita tidak melakukan hal yang itu. Yang berikutnya, Pak, kami mau respon cepat. Dan kami mau bicara. Sekarang teman-teman kepala daerah di Jawa Tengah, kalau dia tidak masuk sosial media ya dia akan ketinggalan. Nah sekarang ngomong sama Gubernur Jawa Tengah itu cukup lewat Twitter aja bisa. Dan itu artinya apa? Artinya mereka itu berharap. Di-mention dulu akun Twitternya. Oh iya dong, @ganjarpranowo. @ganjarpranowo. Oke. Ya, followernya nggak banyak, kalah sama Mbak Nana. Tapi hari ini setidaknya ada. Setelah ini langsung rame ya pemirsa @ganjarpranowo atau di follow Gubernur Metal. Ada ini Imam Jet, Gubernur Jateng, ya kan, Mata Najwa. Luka pasti ada dan patah hati itu butuh waktu. Tapi tidak ada orang marah terus-terusan, ya kan? Semua sekarang menonton Mata Najwa dan kemudian mereka menyampaikan, Mbak, hari ini tiap hari saya punya PR besar comal karena mau pulang kan. Itu tiap saat saya minta 6 jam perbaikan comal, fotonya harus dikirim ke saya. Setiap foto itu dikirim, saya mention semuanya. Dan itu publik ternyata merespon luar biasa. Saya memang punya misi politik saat itu. Salah satu misinya adalah pendidikan politik. Nah, pendidikan inilah yang kita pakai sebagai bentuk partisipasi untuk meredam harapan-harapan. Jadi Anda mengelola ekspektasi salah satunya lewat cara itu. Membuat pertunjukan politik, kalau boleh saya bilang? Iyalah, kalau kemudian dia bisa, kemarin ada orang yang kena hidrosipalus, ada listrik mati di Karimun Jawa, dengan menggunakan Twitter, orang narik pendidikan yang mahal, pakai Twitter, selesai dalam waktu 20 menit, mereka puas. Apakah pertunjukan politik seperti itu juga yang akan cukup untuk memuaskan orang yang memilih Jokowi? Apa 3 hal yang perlu segera dilakukan Jokowi untuk membuktikan kebaruannya? Yang paling pertama kan begini, orang kan memilih Jokowi menurut saya karena ada 3 hal. Kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Dia diterima, kemudian dia bisa menawarkan integritasnya, dan dia menawarkan kapabilitasnya, punya pengalaman, kemampuan. Saya pikir tagihan di 3 ini akan kembali, dialami oleh dia. Tagihan terhadap kapabilitas, orang akan menagih. Apa yang akan bisa dilakukan terhadap Indonesia? Saya menarik apa yang dikatakan oleh Mas Bima tadi. Separuh sebenarnya persoalan yang didapat oleh kepala daerah itu bisa selesai kalau diambil alih oleh seorang presiden. Misalnya soal birokrasi. Kalau dia bisa melakukan upaya percepatan birokrasi dari pusat, itu efeknya ke daerah cepat. Kalau dia bisa membangun pola relasi yang lebih baik antara pusat dengan daerah, cepat. Nah, tapi itu bisa tidak dibuktikan dengan cepat juga. Ketika kita mengatakan cepat, terkadang ekspektasi yang begitu tinggi, Mas Hanta? Begini, di demokrasi itu ada kelebihan sekaligus kekurangannya. Kita akan memuji-muji orang yang sama di satu titik di awal pemerintahannya. Sangat mungkin di ujung pemerintahan kita akan memaki-maki orang yang sama. Karena itu, pesan kepada pemimpin adalah agar tetap menjaga tali mandat rakyat itu. Karena kita tidak menginginkan hal itu berulang-ulang terjadi. Hari ini, katakanlah, Pak Prabowo dengan Pak Hatta ingin membawa secara konstitusional ke MK. Baik, itu satu sisi. Di sisi yang lain, Pak Jokowi dan JK harus menjaga itu. Menjaga mandat itu dan membuktikan paling tidak di awal-awal yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya apa? Komitmen tentang membentuk kabinet yang profesional itu harus dibuktikan segera. Komitmen tentang misalnya membangun koalisi berbasis pada platform tadi, bukan bagi-bagi kursi. Itu yang harus dilakukan. Karena itu sekarang sudah saat bicara kabinet. Bicara siapa harus duduk di tim ekonomi, siapa akan bicara dan seterusnya. Dan dengan demikian orang akan, oh ini bedanya Jokowi. Kebaruan dari Jokowi sederhana, tapi sudah beda. Sejak awal sudah mulai memikirkan itu. Tidak
menunggu tanggal 20, lalu tanggal 21 yang sisanya tinggal 1 hari, malam-malamnya tarik-menarik kepentingan ketua umum partai. Dan Jokowi sebagai pemimpin harus menunjukkan gaya kepemimpinan yang kuat dan tidak bisa diatur, diintervensi dalam pembentukan kabinet oleh ketua umum partai. Dan hati-hati, jangan juga mau disetir oleh manuver elit-elit partai di parlemen nantinya. Kalau tidak, terserimpung lagi. Terserimpung. Kita akan langsung tagih janjinya pada Wakil Presiden terpilih. Kita sambut Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Selamat malam Pak JK. Ayo. Wakil Presiden terpilih Pak Muhammad Yusuf Kalla, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak JK. Kita dari tadi membicarakan Bapak dan Pak Jokowi. Sekarang orangnya sudah hadir. Kita akan break. Setelah headline news kita lanjutkan dengan Wakil Presiden terpilih Muhammad Yusuf Kalla. Tetaplah di Mata Najwa. Luar biasa, artinya korupsi. Suatu kekuatan dari rakyatnya. Ada masalah bagaimana ekonomi kembali kita majukan sebaik-baiknya. Sulawesi Selatan merupakan sumber ekonomi yang kuat. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Babak baru Indonesia telah hadir. Tamu kehormatan malam hari ini Wakil Presiden terpilih Muhammad Yusuf Kalla. Selamat malam Pak JK sekali lagi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Pak JK, hari pertama sebagai Wakil Presiden terpilih, apa saja Pak yang dilakukan Pak? Terima tamu. Terima tamu, menerima ucapan selamat. Ya begitulah. Banyak tamu datang, banyak ucapan selamat ya teman-teman gitu. Jadi full seharian menerima itu? Iya, dari pagi sampai sore. Dan kemudian malam ke Mata Najwa? Ya. Untuk saya mengucapkan selamat untuk Pak Wakil Presiden. Terima kasih sudah hadir, supaya seharusnya saya yang datang tapi Bapak yang datang. Jadi saya bangga sekali Pak. Pak JK, berbicara juga dengan Presiden terpilih Anda, Pak Jokowi? Bicara. Semalam kan sama-sama. Sama-sama. Itu banyak yang menduga-duga pidato kemenangan di atas kapal ini pasti Daeng Ucu ini. Ini Saudagar Bugis ini yang mengatur rencana. Itu memang Pak JK yang mengatur? Enggak, Pak Jokowi sendiri ingin memberikan suatu sinyal atau apapun bukti bahwa kita ini negara maritim. Karena itu mari kita berbicara kemajuan maritim. Di mana-mana visi-visi kita kan juga mulai dari situ, maritim. Karena itu untuk memberikan itu ya kita mulai di laut. Dan karena di laut itu yang paling kapal tradisional yang paling besar pinisi lah gitu kan. Saya juga tidak tahu itu sebelumnya. Bapak kaget juga tiba-tiba naik speedboat, naik kapal? Iya, tiba-tiba begitu, coba bilang di Sunda Kelapa gitu. Ya kan, coba Sunda Kelapa. Ternyata di Pinisi. Di Pinisi. Baru nakodanya lagi orang Bone kampung saya. Jadi sempat itu saya membaca berita, nahodanya terharu, sama sekali tidak menyangka kapalnya akan dijadikan lokasi pidato kemenangan. Iya, pidato kemenangan. Betul. Dia sudah mau berangkat sebenarnya ke Palembang perahu itu. Terus diminta, ya dia tunda sampai tengah malam gitu kan. Tidak dibayar lagi katanya Pak? Tidak dibayar. Itu kan iklan besar itu kan. Kalau ini saudagarnya keluar. Pak JK, ya. Saya membaca Anda mengatakan seharusnya masuk rekor muri Muhammad Yusuf Kalla karena 3 kali ikut dalam Pilpres. Kemudian ada lagi keunikan, tadi Bapak bilang 2 kali Wapres, beda presidennya. Iya. Apalagi nih keunikan Yusuf Kalla? Itu saya bilang, 2 itu yang menjadi bisa, mungkin tidak ada samanya di dunia ini. 2 kali Wapres berbeda presiden. Ada orang 2 kali tapi presidennya sama gitu. Tapi bagi saya itu sebenarnya keunikannya ini saya ternyata cocoknya profesional, tidak politisi. Bukan politisi? Iya, waktu saya jadi ketua Golkar ternyata kalah. Nah, ini kan dulu menteri langsung saja diminta tanpa partai. Waktu 2004 juga saya tidak punya partai, coba didukung oleh Demokrat kan dan Bulan Bintang. Sekarang lagi tidak ada partai,
didukung PDIP dengan Nasdem PKB, kan gitu kan. Jadi cocoknya gitu. Cocoknya sebetulnya bukan politisi. Bukan politisi. Profesional. Profesional. Profesional wapres gitu, Pak. Terus menjadi Ya, wapres. antara lain, pemerintahan lah gitu. Pemerintahan, kasih tepuk tangan dong, profesional pemerintahan. Saya ingin kilas balik kemarin, Pak JK. Iya. Ketika ada drama sesungguhnya yang terjadi. Saya Ya. ingin tahu pendapat Anda secara jujur. Iya. Terkejut tidak menyaksikan drama pidato Prabowo Subianto? Terkejut. Karena sore itu saya istirahat, tidur karena juga menunggu malam, ya kan, acara malam, tidur sedikit. Saya dibangunkan anak saya, Papa, ada penting apa penting? Itu pidato Prabowo. Jadi saya langsung bangun dari pidato, kok pidato begini? Walaupun itu hak Pak Prabowo sendiri, tapi karena sehari sebelumnya suka mendengarkan bahwa beliau siap menang, siap kalah. Itu kok tiba-tiba berbeda begitu kan? Ya tapi itu hak beliau lah, itu terserah. Anda kan sesungguhnya pernah berada dalam posisi itu, Pak Yusuf Kala. 5 tahun yang lalu ketika Anda juga kalah dalam pertarungan. Iya. Anda ketika itu boleh tolong diingatkan apa yang Anda lakukan, Pak? Jangan lupa, waktu itu Pak Prabowo belum kalah secara resmi. Saya kalah resmi baru telepon Presiden SBY. Anda yang menelpon? Saya nelfon, gitu. Anda yang menelpon Pak SBY? Iya, saya menelpon. Pada hari itu juga? Iya, bagaimana? Mesti yang kalah dong telepon yang menang. Tidak mungkin yang menang telepon yang kalah. Kita mau bilang apa coba? Baik. Kita mau bilang apa kira-kira ya, Pak? Ya kalau katakanlah Pak SBY telepon saya yang menang. Tentu dia bilang, Pak Yusuf minta maaf ya, saya menang. Masa? Kita break dulu, Pak. Kita break. Minta maaf, pemirsa harus break. Masih kembali dengan Yusuf Kala setelah pariwara berikut. Babak baru Indonesia itu topik kita malam ini. Saya masih bersama dengan Wakil Presiden terpilih Bapak Muhammad Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala, sekarang orang menatap ke depan. Tadi saya berbincang dengan tamu-tamu saya, kita temanya move on, Pak. Ya. Berlanjut. Nah, salah satu dalam rangka berlanjut itu adalah memikirkan bagaimana idealnya komposisi pemerintahan mendatang. Anda dan Pak Jokowi, apakah memang sekarang ketika sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, walaupun masih ada proses-proses yang lain, sudah mulai memikirkan mana partai yang mungkin saja bisa diajak bergabung menambah 4 partai pendukung? Ya, komunikasi sedang jalan juga. Kedua belah pihaknya kita dan juga beberapa partai yang menjalin komunikasi. Karena semua partai pada dasarnya kan dibangun untuk ikut serta dalam kekuasaan dalam pemerintahan kan. Kan tidak ada partai yang dibangun untuk menjadi oposisi sebenarnya kan. Oposisi itu hanya karena keterpaksaan aja sebenarnya kan. Karena kecelakaan, karena kalah? Kalah itu. Tapi tidak kalah berharganya kan Pak oposisi? Oh iya, tapi kita juga merasa perlu untuk lebih gotong royong. Ketika kemudian dalam janji kampanye yang dilontarkan oleh Anda dan Pak Jokowi adalah koalisi ramping, bahkan tidak menyebutkan kata koalisi Pak Yusuf, kerjasama. Iya. Ketika kemudian sekarang seolah-olah membuka pintu, siapa yang merapat silahkan merapat, tidakkah itu mencederai janji Anda? Oh tidak, kan juga tidak membatasi juga kan. Ya namanya kerjasama, sama aja koalisi, apa bedanya coba. Ya, jadi tapi yang penting, mari kita bergotong royong membangun bangsa ke depan. Dasarnya situ. Tapi yang tetap, apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dengan saya juga partai-partai pendukung ialah partai yang berdasarkan keahlian, menteri berdasarkan keahliannya. Namun demikian tidak berarti orang partai tidak ada yang ahli, pasti banyak yang ahli juga. Ini bahasa bersayap politisi. Oh tidak, itu yang benar. Iya, karena pada dasarnya pemerintahan kan didukung oleh partai. Jadi kalau partai tidak masuk kan bagaimana caranya keluar dari hal itu. Anda sudah dan Pak Jokowi sudah menorat-oret siapa kemungkinan calon kabinet nanti? Belum. Masih ada waktu 3 bulan lagi kan. Yang itu cukup diorek-orek seminggu bisa selesai. Seminggu bisa selesai. Ya. Ada 2 calon tidak Pak minimal di malam ini? Ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ada Wali Kota Bogor Bima Arya. Oh semua potensial. Semua potensi. Menurut Anda Pak Ganjar itu lebih cocok membangun Jawa Tengah atau bisa lah ditarik jadi menteri? Wah itu terserah Ibu Mega, itu bukan saya. Mas Ganjar, Anda sendiri melihat maunya ngurusin Comal gitu atau ngurusin? Kalau Pak Joko sama Pak JK di pemerintahan di pusat, beliau pikir nasional, kalau tidak didukung dari daerah,
lewat juga beliau nanti. Maka kita mesti dukung. Jadi saya selesaikan comal saja. Selesaikan comal. Apalagi Jawa Tengah badan besar, jangan lupa itu berarti beliau dicintai di sana. Dicintai di sana. Iya, Dan kemudian menyumbang besar juga untuk kemenangan Jokowi JK. Itulah saya bilang. Iya. Pagi-pagi Pak JK telepon saya soal cerita itu katanya. Katanya kami menentukan kemenangan, tapi saya bilang bukan saya, ini urusan rakyat ini. Kita mah cuma dorong-dorong tiup-tiup saja gitu. Tiup-tiup saja. Karena langsung seimbang Jawa Barat, Jawa Tengah, langsung seimbang. Jadi Jawa Timur yang menentukan. Itulah kemudian kunci kemenangan Jokowi JK. Iya. Tadi juga sempat ada pembahasan Pak Yusuf Kalla soal apakah ada kemungkinan mengulang 2004 ketika Anda wakil presiden dan kemudian mengambil alih Partai Golkar. Dijawab setelah pariwara, Pak. Baik. Setelah pariwara, Mata Najwa kembali dengan Yusuf Kalla. Artinya susah berpikir. Ya, waktu berpikir. Masih di Mata Najwa dan saya masih bersama Wapres terpilih Muhammad Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, adakah rencana untuk kembali mengambil alih salah satu partai ketika seperti yang dulu Anda lakukan 2004? Tidak, sama sekali tidak. Nah, saya tidak punya niat lagi karena saya lebih fokus untuk mengurus pemerintahan. Karena 5 tahun lalu itu, atau 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, ya karena saya pikir kalau tidak masuk Golkar kan bisa tidak seimbang. Tapi ya saya hanya mengurus Golkar pada waktu mau ikut kongres, Munas hanya 4 hari, langsung terpilih. Karena dulu posisi wakil presiden. Oh iya. Dan Anda tidak akan mengambil kesempatan itu lagi karena? Enggak. Sudah kapok, Pak? Enggak, bukan kapok. Terlalu sibuk nanti untuk urusan itu. Dan kemudian juga ya dibutuhkan ngurus partai itu ternyata makan waktu yang banyak, hilang waktu. Ya saya tidak semudah lagi untuk, dan saya sudah pengalaman untuk itu, cukup lah. Sudah cukup. Jadi sekarang akan fokus membantu Joko Widodo. Iya. Akan fokus gitu. Jadi itu janjinya Mas Hanta Yuda. Akan fokus membantu Joko Widodo. Sudah bagus ya? Kita dukung. Kita dukung. Dan pastikan itu. Dan Pak JK saya setuju tadi ketika mengatakan ketika menjadi ketua umum partai tidak. Sekarang bayangkan ketua umum partai berlomba-lomba ingin jadi capres-cawapres. Seorang Yusuf Kalla itu bukan ketua umum partai tapi bisa jadi wapres. Iya, 10 tahun yang lalu juga begitu. Ketika jadi ketua umum partai justru tidak jadi apa-apa. Jadi ini harus ditagih ya. Tapi kalau Pak boleh usul Pak Yusuf Kalla, tidak hanya capres, presiden dan wapresnya tidak rangkap jabatan di partai politik, tapi menteri-menterinya setelah dia menjadi menteri sebaiknya lepaskan jabatan ketua umum partainya. Oke, kita bahas di pemerintahan. Boleh dikasih tepuk tangan dan saya mau bahas menteri lagi. Karena sekarang setelah presiden wakil presiden terpilih orang membahas menteri. Nanti akan Anda dan Pak Jokowi yang menentukan itu. Oh pasti. Namun pengalaman di mana-mana kita 2004 kita juga pasti minta pandangan daripada ketua-ketua partai. Karena itu khususnya ya orang siapa yang diusulkan dari partai masing-masing. Itu dulu 2004 kita susun kabinet seperti itu juga. Kumpul ketua partai gimana baiknya. Tapi bukankah kemudian sekarang atau minimal janjinya akan lebih banyak profesional, ini kabinet yang tidak akan didominasi oleh partai politik, masihkah janji itu bisa kita pegang? Saya ingin koreksi dulu. Tidak berarti partai itu tidak punya orang profesional. Banyak orang profesional di partai yang lebih bagus daripada profesional lain. Itu dulu. Kedua, ya janji kita tetap yang ahli. Ya, apakah jumlahnya lebih banyak? Tapi sekali lagi, kalaupun dari partai harus menguasai bidangnya. Harus menguasai bidangnya. Dan harus dapat tadi izin dari ketua partainya? Oh iya. Ketika tadi Anda bilang Mas Ganjar itu konteksnya adalah apakah kemudian itu konteksnya apa? Apakah PDIP memang menghibahkan Ganjar Pranowo? Semua menteri yang berasal dari partai harus diusulkan oleh partai masing-masing. Kita tidak bisa ambil copot aja gitu. Itu wajar saja. Tapi punya begini, kalau katakanlah partai ini A sewajarnya mendapat 3 menteri, dia harus mengusulkan 6. Hitung-hitungan itu ada juga di kamus Jokowi JK, hitung-hitungan partai ini dapat berapa, partai ini dapat berapa? Iya, supaya ada keadilannya. Ada keadilan. Tapi nanti itu urusannya nanti belakangan, tapi melihat keseimbangan. Katakanlah kalau partai yang besar otomatis dong banyak dong. Partai yang menengah pasti itu beda pasti. Dan itu yang akan menjadi fokus minimal sampai 3 bulan ke depan, itu yang akan menjadi fokus Anda dan Pak JK. Ya, antara lain samping programnya akan dibuat. Jadi itu untuk menjaga kegotong royongan harus begitu. Tidak mungkin kita minta Pak Ganjar langsung. Oh tidak, itu harus lewat partai.
Oke, Pak JK, kemarin kita tahu Pak SBY sudah menelpon Pak Jokowi, mengucapkan selamat. Orang pertama yang menelpon Jokowi adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Anda sudah sempat bicara dengan Pak SBY juga? Belum, baru Pak Budiono. Pak Budiono, Pak Budiono menelpon Anda? Mungkin pas-pas lah antara presiden, calon presiden. Pak Budiono bilang apa, Pak? Selamat gitu. Selamat, selamat. Dan sudah siap untuk tukar guling lagi rumah dinasnya? Siap untuk memperlihatkan kantor macam-macam. Saya bilang, nggak usah Pak, saya sudah hafal itu kantor. Sudah hafal. Jadi gaya JK akan seperti yang dulu, gaya JK atau gaya JK akan menyesuaikan dengan gaya Jokowi? Tentu dong, mesti menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya, tidak mungkin Pak Jokowi menyesuaikan kepada saya, enggak lah. Pak JK yang menyesuaikan kepada Jokowi. Iya. Kita kasih tepuk tangan Wakil Presiden terpilih. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kala sudah hadir di Mata Najwa, dan terima kasih kepada tamu-tamu saya yang sudah hadir. Babak baru Indonesia itu yang kita tuju. Selamat malam, sampai jumpa. Pemilihan presiden memang sudah selesai, tapi proses demokrasi tidak boleh usai. Rakyat sudah bisa menerima siapapun yang jadi pemimpinnya. Semua mesti taat konstitusi agar kepentingan bangsa tidak terkebiri. Pekerjaan masih banyak yang menumpuk. Jangan sampai tenaga habis hanya untuk saling merutuk. Rakyat menunggu realisasi janji presiden terpilih, jangan direcoki. Biarkan Jokowi mempersiapkan diri menyusun langkah perbaiki negeri. Rekonsiliasi menjadi keharusan karena tak ada yang sanggup kerja sendirian. Sikap kritis tentu harus dirawat. Oposisi dalam demokrasi juga hal mutlak. Selamat kepada mereka yang menang. Rangkulah lawan agar kita tak renggang dan suasana tidak terus menegang. Sebab Indonesia adalah kata kerja yang disempurnakan dengan berbagai upaya oleh kita semua yang sudi bekerja.